perencanaan kayaknya ya. Di perencanaan dia. Nah ini kan. Kelihatan? Kelihatan kalian? Surat tugas ini? Belum Pak. belum, Pak. Masih prosedur audit. Masih prosedur audit, Pak. Oke, sebentar. Saya stop dulu prosedur auditnya. Nyanyi langsung. Langsung nyanyi, Laila. Begitu apa langsung nyanyi kamu. Bagus juga kamu. Senang sekali berarti dia lagi belajar kita ini. Sampai nyanyi-nyanyi si Laila ini. Bagus-bagus. Udah ngaji langsung nyanyi ya kan. Nah seperti ini. Ya. Jadi kalau mau lihat nanti formatnya ini pun ini kan lagi direkam. Nanti begitu diupload pun atau kalau kamu lihatlah sendiri lebih kurang seperti ini. Jadi ini nama organisasinya, nama PT-nya, ya kan? Apakah apa? Nggak usah pakai internal auditor pun nggak. Pokoknya kop suratnya lah, kop surat organisasi atau PT-nya. Lalu ada surat tugasnya, ada nomornya misalnya. Nah, berdasarkan program kerja audit tahunan internal, bisa berdasarkan program kerja audit internal tahunan, bisa berdasarkan apa? Berdasarkan amanat ataupun perintah direksi, berdasarkan perintah ketua, berdasarkan perintah apa, pokoknya ada dasarnya kamu, ya tulis di sini. Kalau ini kan berdasarkan program kerja, kamu bisa ganti nih. Jadi berdasarkan arahan dari yang huruf besar ya. Ini saya contohkan aja supaya lebih jelas kan gitu ya. Berdasarkan arahan dari direktur misalnya, atau berdasarkan arahan dari ketua organisasi gitu ya, ketua apa gitu kan, misalkan bisa berdasarkan perintah, bisa juga ya apalah gitu ya. Jadi tinggal kamu tuliskan aja tuh berdasarkan perintah atau perintah dari ketua BKM ini misalnya. Ini contoh nih, memberikan tugas kepada, nah ini nama kamu di sini, nama, nomor, nggak usah pakai nomor karena kamu sendiri. Jabatannya ya ketua tim lah kalau kamu sendiri kan. Untuk melakukan audit operasional atas kegiatan apa, periodenya periode kapan sampai dengan kapan, harus jelas periodenya. Audit dilaksanakan berapa hari di sini maksudnya berapa hari di lapangan ya, berapa hari, bukan berapa hari kerjaan auditnya, berapa hari di lapangannya, ngambil datanya. Secara umum audit yang disediakan hari ini maksudnya berapa hari ngambil datanya, bukan hasil auditnya. Ya, bukan hasil auditnya, tapi berapa hari pengambilan data. Pengambilan data itu maksudnya apa, Pak? Pengambilan data itu kamu ICQ tadi, internal control questionnaire. Lalu kamu nanti periksa bahan bukti pakai teknik audit. Jadi di lapangan nanti, ini setelah ini kan ada teknik audit di lapangan nanti kerjaannya. Jadi hari di sini maksudnya hari kita boleh di lapangan nanya-nanya, misalnya foto-foto atau ngambil bahan bukti audit. Ya, jangan disalahpahamkan itu. Nanti jangan sampai, katanya 3 hari kok belum selesai laporannya. Ingat, hari audit dilaksanakan di sini maksudnya audit lapangan ya. Kalau perlu jelas dibikin di sini aja tulisan audit lapangan. Boleh, karena biasanya di surat tugas dibuat seperti itu. Tapi barang yang paham nggak usah dibikin lapangannya kadang. Tapi untuk memperjelas dibikin aja audit lapangan nanti di sini. Seluruh biaya menjadi bahan-bahan internal ini nggak usah ya. Ini di merah ini nggak usah dibuat. Ini nggak usah dibuat. Kami sangat mengharap kerjasama dengan baik dan penugasan ini dapat berjalan dengan perlahan. Nah, siapa yang ini? Ini yang ngasih surat tugas ya. Yang tadi, yang di sini tadi, yang berdasarkan di sini siapa misalnya nih kan? Perintah atau arahan tadi ya. Arahan
ketua apa gitu ya. Nah, yang inilah yang nanti menaikkan yang di sini. Ini sama. Ini sama yang ini. Ya. Yang kuning ini sama orangnya. Bapak, Ya. kalau yang buat suratnya bendaharanya boleh? Boleh. Gini, yang buat bendahara berarti kita tidak bisa memeriksa bendaharanya, Rika. Ya, jadi yang mau ngasih tugas ini, mari pahami ya, yang memberi surat tugas ataupun yang naikkan di sini, ini nggak bisa kita periksa. Nggak bisa kita mintain data, nggak bisa kita periksa kerjaannya. Dia yang ngasih penugasan ke kita, jadi kita nggak bisa periksa dia. Itu maksudnya. Jadi kalau kamu mau memeriksa bendaharanya, yang kamu dapat adalah surat tugas dari ketua. Gitu. Kalau kamu memeriksa ketuanya, bisa Pak, bisa. Kamu dapat surat tugas dari misalnya pembina atau pengawas. Atasannya lagi gitu. Kalau kamu meminta pembinanya juga diperiksa ke organisasi yang atasnya, contoh misalnya, misalnya nih, contohnya organisasinya PP Kota Binjai, Pemuda Pancasila Kota Binjai kan misalkan, ketuanya ada pembinanya ada juga. Nah, karena kita meriksa semua organisasi PP Kota Binjai, kita dapat surat tugas dari PP Sumatera Utara, gitu, supaya bisa meriksa seluruh elemen organisasi PP Kota Binjai misalnya. Jadi dia jenjangnya seperti itu, ya. Coba dipahami ya, jenjangnya seperti itu. Kamu tidak akan bisa meriksa kerjaan yang memberi surat tugas yang dikuningkan ini. Paham ya? Itu maksudnya. Ada yang mau dijelaskan di sini? Jadi tetap kamu harus buatkan medan tanggal berapa, ini tebusannya ke direkturnya atau kemananya terserah. Ini kebetulan kan ke apanya. Di atasannya lagi, ini yang atasannya lagi. Misalnya kita yang, contoh nih, kita yang nugaskan misalnya divisi misalnya. Kepala divisi keuangan misalnya, kepala divisi keuangan. Lalu dia buat tebusannya ke direktur keuangan, ke direktur utama atau kemana yang atasannya. Kalau tebusan ini yang ke atasannya ya, bukan yang ke bawahannya, yang ke atasannya. Atasan yang kuning lagi gitu. Ini kan tergantung organisasinya, apakah organisasi besar atau organisasinya kecil. Dan gitu kan, apakah ada tebusan lagi? Ya, ada. Kalau memang ada ya buat. Jadi tebusan direktur utama atau komisaris atau yang di atasnya itu paham, nggak tahu kalau sekarang lagi diperiksa periode sekian sampai sekian atau tanggal sekian lagi diperiksa. Nah, gitu kondisinya. Ya. Jadi ini ya, surat inilah yang menjadi modal kalian awal dulu. Kalian harus tunjukkan ke saya. Sesegera mungkin lah ya, kalau memang nggak mungkin nggak bisa ya, paling tidak bulan-bulan ini juga. Ada yang sudah dapat, ada yang sudah bicara-bicara. Saya udah Pak. Kemana itu Rika? Tapi itulah mau dibuatin suratnya sama bendaharanya Pak. Ini apa ceritanya Rika? BKM. BKM. Kalau kamu mau meriksa BKM, pasti ya bendaharanya BKM kan? Iya Pak. Nah, surat tugasnya dari ketua Rika. Jadi tembusannya itu siapa Pak? Tebusannya ini bisa ke ini ya. Ini kan kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau ada ya, kalau memang mau bagus lagi ya ini ya ke kuah. Nah, itulah repot mah ya kan, repot mereka. Tapi kalau ini nggak mandatori ya. Ini nggak, istilahnya nggak harus. Ya, ini yang ini nggak harus, ini yang biru ini. Nggak mesti ada. Ya, nggak mesti ada. Ya, jadi kalau kamu mau meriksa bendaharanya Rika, kamu harus dapat surat tugas dari ketuanya. Ya. Nggak bisa dari bendaharanya juga. Yang lain? Ada yang sudah dapat? Cita HMPS, Pak. HMPS PS. Iya, Pak. Perbankan Syariah ya? Iya, Pak. Siapa ketuanya? Ricky, Pak. Ricky.
Kamu dapat surat tugas dari siapa? Ricky lah Pak. Nanti kita Ricky, bilang. berarti kamu meriksa bendaharanya. Iya Pak. Kamu nggak mau meriksa Rikinya? Gimana Pak? Kamu kalau mau meriksa HMPS-nya semua secara keseluruhan, Heeh. kamu bisa minta dapat surat tugas misalnya dari Kaprodi. Dari Kaprodi bisa, atau di atasan HMPS apa ya? Apa ya? Presiden, BEM. BEM DPM, Pak. BEM ya, BEM DPM ya. Iya, Pak. Nah, kamu bisa dapat surat dari ketua BEM DPM. Nah, Rikinya bisa kamu periksa. Kalau kamu dapat surat tugas cuma dari Riki, kamu cuma meriksa bendaharanya saja dan perangkat yang di bawah Riki. Perangkat yang di bawah ketua. Tapi kalau kamu dapat surat tugas dari BEM DPM, Ricita, kamu bisa meriksa Rikinya sekalian. Gitu. Ya itu memang tergantung. Tapi istilahnya kalau enggak susahnya kan gitu ya, maksud saya kalau enggak susahnya dapat surat dari BEM DPM, ya coba aja kan gitu ya. Kalau susah kali, kalau bikin ribet ya sudah. Intinya kan kamu pernah loh gini mengerjakan ini ya, itu maksud saya. Mengerjakan atau tidak mendapat penugasan. Ada yang percaya gitu ya kan. Entah apalah kamu bilang sama si Riki, entah apalah kamu bilang sama siapa ya kan, nama BEM DPM-nya, hingga mereka percaya sama si Cita. Atau ya udahlah gitu. Contohnya kan gitu. Kenapa Cita? Iya Pak. Kalau misalkan kita buatnya itu dari DPM bisa ya Pak? Bisa. Pokoknya dia organisasi yang macam saya bilang tadi, lebih di atasnya lagi wewenangnya, ya lebih di atasnya lagi. Koordinasinya ataupun komandonya ada di atasnya lagi. Kan saya bilang tadi contohnya. Kalau misalnya PP itu kan Pemuda Pancasila Kota Medan misalnya, tentu yang kalau kamu dapat surat tugas dari ketua PP Kota Medan, berarti kamu nggak bisa meriksa ketuanya. Tapi kalau kamu mau meriksa ketuanya sekalian, semua perangkat semua yang di Kota Medan, kamu harus dapat surat tugas dari ketua provinsi jadinya di atasnya. Kalau provinsinya mau diperiksa juga, kamu harus dapat surat dari pusat, dari DPP yang di Jakarta. Kalau yang di Jakarta mau diperiksa juga bisa, ya kan? Kamu dapat dari yang atas yang mengizinkan PP berdiri. Siapa? Kementerian misalnya. Dia di bawah kementerian mana itu? Misalnya dia di bawah kementerian contohnya izinnya ataupun kementerian hukum HAM misalnya, bisa diperiksa misalnya, terus dijenjang-jenjang itu ya, terus jadi tidak ada yang tidak diperiksa ya. Makanya saya bilang dia dalam hal audit ini nggak ada yang nggak diperiksa, pasti diperiksa semua. Itu kondisinya ya. Pak izin bertanya lagi Pak. Iya Cita, silakan. Kalau misalkan meriksa ketua HMPS, nanti yang diperiksa apa Pak? Terkait apa Pak? Yang diperiksa kamu pahami dulu lah, ICQ-nya jalan dulu. Oh. ICQ-nya kan kamu jalani dulu. Iya. Iya kan? Mau meriksa apa kan gitu kan? Kembali saya ingatkan ke kalian. Kalau kalian bingung memulai awal, mau meriksa apa ya? Apa yang mau diperiksa? BKM misalnya si Rika. Apa yang mau diperiksa? Ya, kembali kita kan udah punya ilmunya. Saya sudah kasih kamu ICQ, Internal Control Questionnaire. Dijalani dulu ICQ-nya. Lihat mana yang weak, yang mana yang lemah. Ya itulah dia. Fokuslah ke situ. Dan bagaimana solusinya? Nantilah bagaimana membuktikannya. Nah ini nanti kan ada prosedur, ada teknik audit untuk bisa mendapatkan bahan bukti audit. Ya, ada teknik audit yang bisa mendapatkan bahan bukti audit yang kompeten seperti yang disebutkan di standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Kita harus mengumpulkan bukti audit yang kompeten katanya. Melalui apa tadi? Melalui inspeksi, tanya jawab, itu udah dapat tuh kan? Konfirmasi, ya kan? Pengamatan, kan gitu. Kita jalani itu yang kita pelajari, yang kita buat kemarin itu standar itu kita jalani.
ya kita jalani. Nah, ya saya kira kamu Cita bagusnya cari yang agak-agak menantang lah sedikit. Tapi ya pasti kalau HMPS ini bukan begini ya maksudnya. Perusahaan kecil memang jadi malah ICQ-nya hancur lebur itu sebenarnya. Organisasi yang kecil-kecil ini ICQ-nya itu weak dia, rata-rata weak, lemah semua. Ya, laporan tidak standar, ya, semua pembagian tidak relevan, macam-macam lah nanti itu. Itu yang akan, ya memang sih jadi banyak atau temuannya kan gitu ya. Makin banyak temuannya kalau yang kecil-kecil, yang lemah-lemah itu. Ya, kamu kalau yang menantang itu malah perusahaan besar, ya perusahaan besar yang rapi, wah macam Telkomsel, misalnya contoh nih, Telkomsel, perusahaan-perusahaan yang besar itu dia sudah rapi. ICQ kita itu strong semua tuh. Kalau ICQ yang kemarin itu ya, yang saya kasih itu, ya nanti pelan-pelan kamu harus menggali lagi tuh. Jadi ICQ itu kan nggak baku ya, nggak seperti itu saja. Apalagi internal control ini dipengaruhi oleh teknologi, ya kan perilaku, banyak pengaruhnya. Ya internal control questionnaire. Jadi kita internal control questionnaire itu berubah-berubah terus terkait dengan zaman, ya terkait dengan zaman. Bisa jadi ICQ-nya udah nggak laku lagi. Contoh misalnya. Apakah pelaporan dengan menggunakan komputer? Ya pasti iya lagi. Sekarang dengan kondisi zaman yang sekarang, kan gitu ya. Seharusnya kan ada pertanyaan yang lebih dalam lagi untuk bisa menggali internal control kuesionernya, kekuatan dari pengendalian intern mereka. Nah inilah yang dipelajari auditor-auditor yang sekarang ini. Yang dipelajari oleh auditor-auditor sekarang ini adalah bagaimana mendeteksi di awal apa yang mau diperiksa. Seperti halnya kalian sekarang ini bingung. Misalnya sudah masuk ke organisasi, sudah dapat pula surat tugas misalnya, sudah oke lah, terus apa yang mau diperiksa? Kan gitu ya. Kalau kalian kan yang masih awalnya. Kalau auditor-auditor yang sudah sekarang ini, yang lagi di lapangan sekarang ini, itu bingung di awalnya itu adalah mau diperiksa, tetap sama, mau diperiksa yang mana, tapi pakai internal control kuesioner yang mana yang mau kita buktikan kalau ini lemah, kan gitu ya. Dia kan sudah paham internal control, kalian kan belum paham internal control kuesioner, ya pelajari. Nah sekarang yang sekarang ini bagaimana internal control kuesioner itu bisa membuat ya, orang ini sekarang membuat lagi nih. Kalau kalian kan mengambil, contohnya dari Pak Ismi ya itu. Kalau sekarang orang-orang auditor ini membuat lagi internal control kuesioner yang bisa mendeteksi apa yang mau diperiksa. Gitu loh. Mendeteksi apa yang mau diperiksa. Pertanyaan apa yang dibuat supaya mendeteksi apa yang mau diperiksa. Saya kasih tahulah isu yang paling luar biasa sekarang ini. Bagaimana mendeteksi internal control kuesioner persediaan perusahaan agen pulsa, ya kan? Saya ada kan, saya meriksa perusahaan agen pulsa di Pekanbaru. Wilayah kerjanya Dumai, Sumatera Utara bagian selatan, sama Duri ke sini sih. Malah di Pekanbarunya enggak. Tapi kantornya di Pekanbaru. Terus dia ada stok persediaan pulsa. Cuman kan kamu bayangkan perusahaannya 10.000, 100.000 ya, pulsanya miliar, 28 miliar pulsanya. Pulsa itu ya. Pulsa itu 28 miliar. Bagaimana lah kita membuktikan nilai pulsa 28 miliar itu? Pak, tinggal print aja. Memang terus terang aja, tinggal buka sistemnya, print, keluarlah pulsa PT ini 28 miliar. Ini cemana ya, gitu ya, sebesar selembar kertas untuk menyatakan ada pulsa 28 miliar di awang-awang ini, miliknya si PT itu. Gimana ceritanya? Kan gitu ya, bagaimanalah mendeteksinya? Nah itulah makin terus lagi dibahas sekarang ini. Ya jadi tergantung teknologi komputer pastinya ya, bagaimana
password, login ke sistem itu lebih ketat. Nah, itu yang sebenarnya. Jadi sebenarnya sekarang ini tingkat keamanan dalam menyimpan data itu yang lebih dominan, ya. Nggak bisa sembarangan orang masuk, ya. Nggak bisa sembarangan orang masuk, harus ada password dan lain sebagainya. Password aja udah nggak susah lagi sekarang dijebol, ya. Hacker-hacker tingkat dunia Indonesia udah hackernya udah tingkat dunia, ya. Untuk menembus password ini, password credit card, itu mah orang-orang Medan ini gampang, ya. Karena orang-orang dia kan ngambilnya tabungan yang besar, bukan tabungan kamu. Tabungan kamu kan nggak, kalau diambil ya kelihatan kali, ya kan. Tabungan orang-orang yang kaya-kaya itu, yang misalnya uangnya sudah ratusan miliar triliun, diambil 100 juta, geli dia. Geli pun nggak terasa. Yang nggak terasa. Ya, jangan kamu kira dia ngambilnya itu. Jadi dia bisa tembus itu. Hacker-hacker tingkat dunia itu, terutama orang Medan, ya. Hackernya itu orang Medan. Itu sudah terkenal di seluruh dunia. Hacker Indonesia khususnya Medan. Itu jahat-jahat bisa menembus ATM, kredit card itu, karena makanya saya pun terus terang aja, keamanan perbankan dengan model teknologi sekarang ini sangat rentan, ya, sangat rentan sekali. Berat rasanya kita bisa mempercayai, apalagi sekarang uang, semua berbondong-bondong menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, membayar pun pakai uang apa yang namanya GoPay apa semua, ya kan. Terakhir hilang semualah angka yang ada di rekening bank kamu itu. Hilang semua, habis, nol saldonya. Apa kamu bisa buat? Apalah kita bisa buat? Gak ada kan? Ya udahlah. Makanya terakhir banyak orang kaya nanya ke saya juga, artinya ada duit, mau diapain nih Pak Ismi? Saya selalu nyarankan ke emas pastinya. Ke emas batang, ya, bukan emas perhiasan, ke emas batang, tapi niatkan untuk nabung, bukan investasi. Yang jadi masalah sekarang nih, emas itu malah dibikin jadi komoditas, ya kan. Emas itu seharusnya tidak boleh jadi komoditas. Emas itu memang logam mulia dan alat pembayaran dan alat menabung. Dulunya begitu, zaman nabinya begitu. Tapi sekarang memang, makanya, enggak Pak, harga emas pun berubah-berubah. Sekarang 1 juta, besok udah 800.000 1 gram. Kamu mau ngapain nengokin harga emas? Kan gitu jadinya. Iya Pak, gitu. Ya sekarang kamu ngeliatnya mau ngapain? Beli emas itu mau ngapain? Gitu ya. Kalau dari sisi value, ya, ingat itu. Saya selalu ingatkan sama investor-investor, orang-orang kaya itu. Kalau dari sisi value, emas itu tetap konsisten. Value, ya. Value intrinsiknya itu tetap konsisten. Hanya yang sekarang ini, mereka bermain membuat emas itu seperti koin, seperti permainan. Ya, seperti permainan, dan ingat ya, supaya orang-orang tidak percaya lagi dengan nilainya. Balik lagi nanti ke uang kertas yang tak seberapa itu. Ya, dan uang kertas itu apa? Kok bisa jadinya uang kertas itu ada nilainya? Cuman kertasnya. Kok bisa? Ya kan, kok bisa ada nilainya uang kertas itu? Kok maulah kamu dikasih THR terus senang dengan hanya uang sebatas uang kertas? Nah, kan di situ bahasa kita. Kan bahasa-bahasa kita yang sudah paham sebenarnya. Kalau kamu sudah paham ilmu keuangan, ilmu ekonomi, kira-kira seperti itu. Kita kembali. Jadi seperti ini, ya. Udah dapat, ya, contoh surat tugasnya. Segera kasih tahu, kirimkan ke WA. Ya, sudah ditandatangani dan distempel pastinya.
ya sudah ditandangani. Setelah sudah tahu baru nanti kita akan bahas. Jadi beriringan ke belajar kita ini ke depan ini. Jadi ketika teorinya begitu nanti kita cerita prosedur audit, kita cerita teknik audit, kamu akan tanya. Kamu boleh kan buka pertanyaan. Silakan mau diapain Pak ini Pak? Saya sudah dapat surat tugas BKM misalnya kan macam tadi. MPS terus mau ngapain? Ya jalankanlah. Pertama Cita, Rika yang sudah dapat. Ada lagi yang lain yang sudah dapat organisasinya, sudah dapat kepercayaan maksudnya. Selain Cita sama Rika ada lagi? Ya pakai cakap-cakap dulu lah. Kira-kira ada sinyal positif nggak? Ada yang udah kasih sinyal positif atau kamu belum ada buka cakap? Cakap lah. Saya ada? dagang, Pak. Apa tuh? Satu-satu. Siapa tadi? Yang cek. Nanda, Pak. Siapa tadi yang ngomong? Nanda, Pak. Siapa? Nanda, ya Nanda. Nah, Saya gimana usaha Nanda? dagang, Pak. Usaha dagang. Grosir. Siapa punya? Kan Pak. Jepara, Pak. Punya om saya, Pak. Oh, Jepara. Jepara Prabot. Iya, Pak. Berapa karyawannya? 3, Pak. Oke, karyawannya 3. Kamu dapat surat tugas dari yang punya? Iya, Pak. Oke, badan usahanya itu apa? Seperti ada UD atau apa? UD, Pak. UD ya, ya udah. Nanti kop suratnya yang di atasnya itu UD lah. UD ini alamatnya. Nah, atas arahan pemilik ya, berdasarkan arahan pemilik, berdasarkan perintah pemilik UD ini memberikan tugas kepada Nanda Rizky untuk melakukan kan gitu ya. Silakan. Oke. Kenapa Ilham? Saya sudah dapat, Pak. Dapat apa tuh? Udah berbincang gitu, Pak, dengan organisasi Iya. yang ingin diaudit. Tapi Iya. sebelumnya saya ingin bertanya gitu, Pak. Bukannya tugas ini dialihkan gitu, Pak, ke trial balance audit yang kemarin, Pak? Oh, enggak. Oh, enggak ya, Pak? Enggak. Ini bagian ini ya. Ini terus ini. Trial balance audit itu adalah kan seperti saya bilang tadi, adalah pendamping atau dampingan dari internal control questionnaire. Jadi ini nanti yang kalian jalankan di organisasi, di perusahaan-perusahaan ini hanya bisa yang internal control questionnaire toh. Kamu ada laporan keuangannya yang lengkap, Muhammad Ilham Zuhri. Ada dapat mereka laporan keuangan lengkap? Iya Ilham. Untuk organisasi yang ingin diaudit, Pak? Iya. Oh, masih berbincang sih, Pak. Belum ada pemberian surat tugas, Pak. Iya, jadi gini. Ini asumsi saya karena selama ini yang saya dalam proses mengajar, kamu tidak dapat laporan keuangan lengkap. Itu asumsi saya. Sehingga kenapa TB audit, penugasan TB audit ini muncul? Karena memang kan saya bilang tadi di awal, pekerjaan atau mendeteksi ataupun pemahaman terhadap organisasi atau perusahaan yang kita periksa itu dari sisi kualitatif namanya internal control questionnaire, dari sisi kuantitatif hitung-hitung angka itu dari sisi trial balance audit. Trial balance audit ini kan bahannya laporan keuangan lengkap ya, laporan keuangan lengkap yang sudah yang memiliki catatan atas laporan keuangan. Kan gitu. Nah, karena asumsi saya di awal tadi, kalian sangat hampir ya, ada satu dulu pernah. Dia ngaudit ada laporan keuangannya. Lengkap. Ya, lengkap. Perusahaan, PT. Gitu ya, ada laporan. Itu hanya satu atau berapa orang dulu. Sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Dari puluhan orang paling cuma 2 atau 3% saja mahasiswa yang bisa dapat itu. Tapi kan kalian harus dapat ilmunya nih. Kan gitu kan. Dari sisi bagaimana knowledge ya, pengetahuan kalian terhadap perusahaan sebelum kamu memeriksa atau mendeteksi apa yang kamu harus periksa. Seperti tadi yang Cita tanya, yang memeriksa apa saya Pak? Ya,
Inilah yang kita bahas. Dengan apa? Dengan internal control questionnaire dan dengan trial balance audit. Jadi nanti di lapangannya nanti kamu memang dua-dua ini jalan, Ilham. Internal control questionnaire sama trial balance audit. Tapi kan sebelum kamu jalanin yang dua ini kan kamu harus dapat surat tugas dulu. Surat tugasnya dari mana? Yang untuk yang internal control questionnaire sekalipun ini kan harus kamu dapat. Makanya seperti ini ya. Ya, jadi begitu urutannya ya, begitu urutannya. Jadi ketika penugasan ini banyak tugasnya nanti nih Ilham ya, banyak. Saya kasih tahu kamu bakal capek lah untuk belajar audit ini. Ya, tapi kembali saya kasih tahu juga senior kalian, alumni kalian. Apakah langsung sama saya menolong anak itu ya terserah, tapi kalau satu aja yang bilang mungkin iyalah, tapi banyak ya, beberapa lebih dari 5 orang senior kalian alumni Polmed menyatakan bahwa teknik yang saya berikan ini sangat membantu dalam menghadapi medan pekerjaan yang di lapangan yang luar biasa baru, ataupun istilahnya ataupun yang semodel dengan ini. Ya, sangat membantu ya. Jadi memang yang bisalah untuk kamu tempat bekerja nanti modalnya ya, itu kondisinya ya. Jangan ragu-ragu kan, itu ya, jangan ragu-ragu ya. Oke, ada lagi. Jadi gini, cakap-cakap sudah dibuka ya, bagus Ilham. Dan tadi om kamu ya, siapa, Nanda ya, bagus ya, bagus. Tapi ya apapun ceritanya tetap harus diperkuat dengan yang namanya surat tugas namanya. Buat surat tugas seperti yang ditampilkan di tampilan ini, nanti baru kamu kirimkan ke saya, baru silakan kita diskusi terus ya. Kita akan diskusi terus apa yang terjadi di lapangan, infokan ke saya. Pas saya tanyakan ini Pak, dia jawab seperti ini Pak, contohnya begitu. Kalau kamu diam, saya diam aja Pak. Ya biasalah, namanya belajar, ya kan? Ya nggak apa-apa, kasih tahu saya gimana. Jadi apa solusi-solusi ataupun jalan lanjang. Begitu kamu jalan memeriksa langsung, mentok, kasih tahu ke kita. Itulah materi sebenarnya pelajaran ini di tahap setelah MIT ini ya, teknik audit. Karena kalau saya ngomong sama kamu nanti teknik audit, udahlah, bukannya ngantuk lagi ya, udah memang betul-betul tidur lah kamu di situ. Cerita begini, cerita begitu aja di ngantuk nanti. Program audit aja nanti ceritanya. Tapi kalau seperti ini, apa yang kamu di lapangan, apa yang kejadian di lapangan, infokan ke saya. Sehingga kawan-kawan lain pun bisa paham, oh kayak gitu rupanya kalau meriksa BKM sana. Oh kayak gitu kalau misalnya meriksa MPS, organisasi kemahasiswaan. Oh gitu rupanya kalau meriksa perabot, toko perabot. Kan gitu ya, toko perabot, oh gitu rupanya. Jadi pemahaman kalian bisa lebih kaya ya, lebih luas lagi. Itu maksudnya model pembelajaran kita ini, biar kamu pun paham ya, biar kamu pun paham dari awal proses ini. Dari awal saya pun sudah ngomong, kita memang belajar seperti ini. Oke, ada lagi selain tadi apa, Cita, Rika, Nanda, Ilham, yang lain? Saya Pak. Ya Farah. Ya Farah, lanjut. Apa kamu organisasinya? Pak, kalau Ya. CV boleh nggak Pak? Ya boleh kali lah. Cuman itu aja. Tadi yang Bapak tanya nggak kedengar Pak. Maksudnya kalau CP ya boleh lah. Artinya yang kan kembali saya ingatkan, organisasi baik profit maupun non profit. Nah CV oke, bergerak di bidang apa? Farah, kamu di Padang ya Farah? Iya Pak. Bergerak di bidang apa? Menjahit atau kerupuk sanjay? Batu-batuan untuk bikin rumah-rumah ini Pak.
Batu-batuan. Batu mana arahnya ini? Batu yang Batu alam itu, cantik, Pak. batu yang alam, atau batu yang sudah dicetak, atau batu kerikil biasa? Batu untuk rumah, Pak, yang gede-gede itu. Untuk batako? Enggak, Pak, batu alam. Oh, batu alam. Batu alam. Oke. Berapa pekerjanya? Berapa orang? Kalau nggak salah, pas waktu saya tanya, 15-an, Pak. Lebih lah. Wis, bagus. Siapa ini yang punya? Abang kelas saya waktu SMA, Pak. Oh, itu. Dia apa jabatannya? Saya tanya aja. Boleh nggak? Udah nggak apa. Siapa yang maksudnya gini, pimpinannya yang paling tinggi di situ di CV itu siapanya? Maaf, Pak, putus-putus. Oh, kamu mau dapat surat tugas dari siapa, Farah? Rencananya? Dari ketua CV-nya aja, Pak. Yang direktur maksudnya. Iya, Pak. Direkturnya itu siapa berarti? Bapaknya kawanmu itu? Iya, Pak. Oke, baik. Ya, bagus. Jadi bisa memeriksa semua yang ada di bawah direktur. Tapi buktikan dulu ya, Farah, buktikan dulu kalau dia itu memang mau nerima surat ngasih surat tugas. Saya ingatkan ke kalian, kan udah saya bilang juga. Silakanlah, artinya berinteraksi ataupun berkomunikasi. Cuman biasakanlah, artinya yang namanya angin surga itu, angin surga lah bahasanya kan. Saya sih kalau itu mah udah, makanya iya gampang gitu loh bahasanya kan. Nah, itu yang paling malah kita khawatirkan. Ya, itulah yang paling kadang-kadang kita khawatirkan. Ya, jadi bukan berarti kembali ya, apakah ini memang kita sudah masuk ke ranah skeptiskah kamu? Skeptis yang profesionalisme, artinya bagaimana kita percaya dia mau menerima kita bertugas ataupun mendapatkan penugasan audit kalau dia tidak kasih kita surat tugasnya. Ya, Farah, Cita, Rika, Ilham, Nanda, silakan yang sudah dapat gambaran nih kan, yang sudah dapat gambarannya silakan buktikan dengan surat tugasnya, sharekan saja di grup satu persatu ya, nggak usah digabungkan, satu persatu saja, kan satu halaman ini ya, di-sharekan saja di grup WA kamu dapat surat tugas dari mana ya. Oke, yang lain nggak ada? Siapa lagi nih? Niken? Mana Iya, kamu Pak. Niken? Belum ada informasi, belum ada buka cerita. Udah ada, Pak. Dari mana? Kemana? Di ini, Pak. BKM juga, Pak, sama kayak Rika. Oh, BKM. Dekat rumah. Siapanya ketuanya? Bukan siapa-siapa, Pak. Oh ya, makanya dicoba. Karena Ya, gini, udah ngomong-ngomong, Pak. Tapi kemarin ngomongnya bukan sama ketuanya, tapi sama salah satu sama siapa? anggotanya gitu, Pak. Sama salah satu anggotanya. Iya. Baik, jadi gini ya. Kembali saya ingatkan ke yang lain. Kamu sudah berinteraksi dengan orang umum. Ya, cakap-cakapnya aja nggak ada masalah. Jelas kertasnya kayak mana. Ya, bukan berarti saya bilang, oh no, kok abang itu atau apa. Enggak. Kadang-kadang dia ngomong untuk menyenang-nyenangkan kita aja. Kalau kamu tidak kenal, makanya kembali saya ingatkan. Kalau kamu tidak kenal sama pemilik wewenang
pemilik wewenangnya, kamu berat untuk mengatakan kamu sudah. Ya, kalau kamu belum dapat dari surat tugasnya ini, yang saya kuningkan ini, kamu betul-betul kenal, beratlah. Ya, nggak segampang yang kamu bayangkan ngasih tugas untuk mengaudit organisasi. Karena satu, kembali saya ingatkan kembali ya, audit itu untuk orang umum itu nusuk artinya, ya nusuk dia dengarnya. Ya, audit itu untuk orang organisasi atau umum pun itu sangat berat. Ya, jadi kalau kamu belum dapat surat tugas seperti ini, itu kamu berarti belum sebenarnya. Ya, kalau sudah kamu bilang bagus, sudah berarti silakan lanjut jalan. Kan gitu ya, mari kita diskusikan sama-sama, kan gitu ya. Tapi kalau belum, tapi kan buka cakap dulu Pak. Iya, buka cakap penting. Saya sih berharap kamu buka cakap itu sama yang saya yang punya wewenang gitu loh, sama yang punya wewenang, bukan yang kalau bahasa kasarnya itu kerucil-kerucilnya kan. Jangan, kamu harus langsung ke yang wewenangnya. Macam si Farah tadi misalnya, langsung ke orangnya ya Farah. Langsung ke direkturnya itu ngomong face to face. Ya, face to face langsung. Jangan pakai perantara. Ya, jangan pakai perantara lagi. Langsung. Kan gitu ya. Yang neken surat tugas ini langsung. Kan langsung kamu istilahnya jumpa. Kalau misalnya pakai perantara, misalnya contoh tadi si Parah lah kita contohkan. Apa namanya, bapaknya kawannya SMA, seniornya SMA, dapatlah surat tugasnya, tapi sebenarnya dia nggak paham si Farah itu seperti apa atau gimana. Ketika Farah melakukan internal control kuesioner buat mengumpulkan bukti audit, akan terjadi penolakan Farah. Ya, akan terjadi penolakan, akan terjadi ketidaksenangan dengan pihak orang di lapangan. Ditanya-tanyain itu tidak suka orang. Ya, ditanya-tanya aja nggak suka orang. Apalagi di judge lagi nanti. Ya, ditanya-tanya orang nggak suka ya. Orang-orang yang sudah kerja ditanya-tanya nggak suka. Kamu aja lagi ditanya-tanya, kepo kali kan gitu kan. Nggak kenal lagi apa kan gitu kan bahasa. Tapi kalau sudah kamu tunjukkan surat tugas, nah, saya dapat tugas nih dari Pak ini, wah direkturnya, oh iyalah, gitu bahasanya. Ya, oke. Yang lain, Hafiz Ansari, Osibuan, belum ada buka cakap kamu? Udah ada Pak, cuma BKM sih Pak, masih BKM aja. Iya, ke ketuanya langsung? Pada di saat itu Pak, di masjidnya yang ada salah satu ustadznya sama si penjaga masjid gitu Pak. Wah, oke. Bendaharanya Baik. lagi nggak ada di situ Pak, lagi nggak di tempat. Iya. Baik, ya teruslah ya usahakan kalau memang sudah niat. Kembali saya ingatkan, kamu harus kenal betul sama ketua BKM-nya. Ini ada Rika, Niken, Hafiz yang berharap BKM ya, karena mungkin nanya-nanya ke senior. Boleh, tapi kamu harus paham ke ketua BKM-nya. Satu contoh pernah itu si Sauki itu misalnya dulu yang udah nggak ada, dia ke BKM kan gitu kan. Apapun tak ada dapat data dia, nggak dikasih datanya. Rupanya bendahara sama ketuanya lagi berantem. Ya, bendahara sama ketuanya lagi berantem. Jadi sebelum kamu ke sana, begitu ya, begitu ke sana, kamu internal control kuesionernya jalan dulu sebelumnya. Ya, kamu lihat kondisinya. Kalau kondisinya udah nggak kondusif, nggak bisa dapat data, ya kan, nggak bisa juga kamu melaksanakan pemeriksaan. Kan gitu ya. Jadi kamu kira, apalagi BKM ya, terus terang aja, BKM ini, ya BKM di dekat saya lagi, berantem aja. Ya, berantem, marah-marahan, nggak kompak gitu loh.
Tapi kalau BKM yang di tempat kalian bagus ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi kalau di tempat saya BKM ya ampun lah. Sama Pak, saya Iya, nah di banyak situ ganti Pak nanti Pak. iya, jadi kondisi konflik itu tidak akan membuat kita jadi bisa mempraktekkannya, Hafiz, Rika, Diken, mempraktekkan teknik audit kita. Karena nanti apapun hasilnya nanti, apapun hasil yang kita periksa, itu akan jadi bahan tarik menarik loh. Satu menjelekkan yang sana menjelekkan yang sini. Ah, itu kan itu nggak urusan kita. Dan bukan itu tujuan audit pastinya, ya kan? Nah, tapi makanya bahan audit ini sangat menarik oleh beberapa organisasi. Bisa jadi bahasanya, bisa jadi martil, bisa jadi palu untuk mukul orang lain. Kita martilnya jadinya, temuan kita itu jadi martilnya. Padahal kita kan nggak ada niat. Kita nggak ada niat untuk itu. Kita adalah mengaudit, memang mengaudit, mempraktikkan ilmu audit kita. Tapi nanti hasil audit kamu itu, kalau dia di bagian konflik organisasi, dia akan pakai untuk mukul orang. Tawahan ngupul, sesama bisa ngupul bagian yang lain, yang mendahara mukul sekretaris, yang macam-macam lah. Ya, macam-macam lah. Ya, jadi bahan ceritaan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak kita harapkan. Ya, makanya tingkat kepercayaan orang yang memberi tugas pun dan kalian pun itu tidak boleh diomongin hasil audit ini di luar-luar dulu, selain kepada yang memberi penugasan. Inilah kamu pahami yang namanya rahasia. Ya, kalau rahasia ini dapat orang, akan dipakai untuk mukul orang lain. Manusia itu banyak setannya. Di masjid pun banyak kali pun setannya. Ya. Wah, Pak, kalau azan setannya lari, Pak. Iya. Setan yang jenis takut azan ya. Setan yang jenis lain banyak. Yang tahan banting sama azan banyak juga. Tetap di situ dia. Yang setan yang lari itu gara-gara azan itu ya setan yang jenis itu aja. Ya, yang jenis yang itu aja. Yang lain yang tahan-tahan banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi setannya. Nah, itu maksud saya ya. Jadi kamu harus pahami. Kalau bisa ya saya harapkan. Kalau mungkin kamu dapat informasi dari kakak senior, oh enak aja BKM. Boleh-boleh saja. Tapi coba tanya lagi sama mereka. Gimana rasanya konfliknya seperti apa? Apakah kamu bisa mempraktekannya? Atau kamu malah jadi dimusuhin loh. Oh, kamu ya kalau temuan kita jadi martil satu, pas kita musuh sama dari yang kena tadi. Oh, gara-gara si Hafiz itu dibilangnya pula aku menggelapkan uang. Oh, kurang ajar dia. Oh, didatangi, dilabraknya pula kita nanti. Nah, kan nggak kayak gitu yang kita harapkan. Tapi itu jadi pengalaman boleh lah. Iya kan? Tapi saya kan karena saya istilahnya memiliki pengalaman dalam hal ini, tentu saya ajari ke kalian kemungkinan-kemungkinannya. Disinilah saya mentransfer pengetahuan tadi, pengetahuan lapangan. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya ada konflik, memang enak BKM kecil apa semua, tapi konflik luar biasa di situ. Ya. Konflik luar biasa. Lebih enak kalau dia memang sebenarnya terus terang ya arahannya organisasi komersil seperti si Farah tadi misalnya. Kalau sudah dapat surat dari direkturnya, kalau sudah dapat, yang di bawahnya itu nurut itu. Karena ada kepentingan dalam bentuk uang. Nurut itu. Karena yang gaji ya direkturnya. Kan gitu. Nurut dia. Tapi kalau organisasi kemasyarakatan, enggak. Orang yang bendahara itu kan enggak digaji sama ketua. Yang sekretaris kan enggak digaji sama ketua. Nah, ada dia ceritanya. Enggak cocok dia berkoar. Kan gitu kan bahasanya.
Tapi kalau komersial, kalau organisasi komersial, jelas dia. Makanya, jelas dia bahwa ini ada komando. Aku yang gaji kau, kasarnya ya. Kau turut perintahku. Aku mau suruh si Cita, si Parah meriksa, ikut. Jangan kalian banyak kali gaya gitu kasarnya. Ya, gitu kasarnya. Aku udah ngasih surat tugas loh sama si Parah, sama si misalnya gitu kan. Dan ikut. Jangan kalian ikut apa kata si Parah. Di situ lah nampak terasa nanti kamu sebagai pemeriksa. Nah, kan udah saya bilang kembali dari awal juga. Ini momen Lebaran nih, momen hari raya. Bertamulah dengan saudara-saudara yang memiliki usaha, buka cerita. Ya, buka cerita. Ya kan, istilahnya ceritalah, cerita macam si Nanda tadi kan. Ya kan. Mungkin jumpa lagi di hari raya ini, bertamu lagi, dah buka cerita lagi, ya, komunikasi, ya silakan, ya kan. Oh si Parah tadi abang kakaknya kakak kelasnya itu, ya silakan kalau memang seperti itu. Tapi terus terang aja masih belum dekat itu Farah, ya masih belum. Kalau belum ada suratnya, belum ada surat nikahnya, bukan nikahnya, surat tugasnya maksudnya Parah, ya kan, belum ada surat tugasnya. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita tadi yang mana tadi ya? Yang prosedur audit belum nyampe tadi. Tadi kan kita ceritanya prosedur audit. Udah disiapin tadi materinya. Mana dia? Coba kita lihat apa yang saya tulis prosedur audit ini. Oke. Program audit dibuat untuk menggunakan format tertentu. Angka-angka audit yang dilaksanakan dan realisasi penugasan berupa nama auditor, waktu yang digunakan, nama tadi ya, nomor kertas kerja. Ini maksudnya yang di surat tugas tadi. Program audit dibuat oleh ketua tim dan disetujui oleh kepala audit internal yang lebih atasannya lagi. Program audit memuat bagian unit yang diaudit, sifat audit, periode audit, nomor program audit, nama, tanggal, para penyusun. Ini kertas kerjanya ya, nama, tanggal, review. Jadi program audit ini, ya, ini dia bahasanya. Program audit, program atau langkah kerja auditnya harus disusun lebih dahulu sebelum pelaksanaan audit dimulai. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, ketua tim bagian tugas untuk menyantum nama-nama auditor yang melaksanakan dalam kolom dilaksanakan oleh. Hal ini akan sangat bermanfaat. Ya. Mana dia? Untuk mendapatkan bukti audit, auditor menggunakan teknik audit tertentu, yaitu cara untuk memperoleh bahan bukti audit seperti observasi, konfirmasi, inspeksi, tanya jawab, rekonsiliasi, dan sebagainya. Jadi kita lihat bukti audit. Memang bukti audit yang kita pelajari. Jadi sebelum masuk ke bukti audit, kita ke prosedur. Jadi seperti yang saya bilang tadi. Jadi Pak, sebenarnya mana duluan perencana audit atau ICQ kan gitu ya. Secara teori, ya kan kita kan beda kan. Secara teori itu perencanaan duluan, baru ICQ dan 3B audit. Tapi secara praktek kamu harus buat ICQ dan 3B audit duluan, baru kamu bisa buat perencanaan audit. Gitu sebenarnya. Jadi yang mana yang kita tengok Pak? Ya kita tengok teori aja lah dulu. Kebetulan nanti kalau kamu pun kemana-mana pun ke perusahaan, yang duluan yang duluan dipahami atau dimintai pemahaman adalah teorinya dulu. Teorinya itu adalah kamu harus buat perencanaan dulu, baru buat internal control questionnaire ataupun 3B audit. Tapi kenyataannya saya di lapangan, saya buat
internal control questionnaire dulu, baru buat perencanaan. Ya kan, itu kondisinya. Ya, saya kira itu. Oke, pertemuan depan kita akan lihat apakah kamu sudah bisa menunjukkan surat tugasnya. Tadi yang sudah sama saya kasih tahu Cita, Hafiz, Farah, Lika, Nanda, Ilham, yang lain silakan. Ya, silakan istilahnya bisa atau tidak itu segera ya, jangan sampai lama. Semakin lama kamu dapatkan surat tugasnya, semakin sulit kamu akan melaksanakan pemeriksaannya. Nah, itu satu. Yang kedua, ya tentu kamu mau dapat ilmunya atau enggak. Kalau enggak mau dapat ilmunya, terserah. Itu pun masalahmu. Tapi kalau kamu mau dapat ilmunya, kamu harus sesegera mungkin di awal mendapatkan surat tugas, sehingga kita bisa bahas bersama-sama. Ya. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Pak, boleh Ya. nanya? Pak, Iya, Mira. Pak, kalau kafe gitu boleh? Kafe. Kembali, ini memang ya sama aja kalian sama yang dulu-dulu ya. Saya ngomongnya organisasi loh. Organisasi, baik yang profit maupun non-profit. Ya. Coba dipahami betul-betul pengertian itu. Ya. Kembali, kalau kafe, saya Mira bilang, ya tentu dia lebih dari 2 orang. Lebih, Pak. Iya. Tujuan untuk profit kan? Profit kan, Mira? iya, Pak. Iya. Organisasi bentuknya seperti apa? Apakah sekedar badan usaha? Apakah badan usaha tetap atau sekedar usaha pribadi? Usaha pribadi. Ya udah, nggak ada masalah. Usaha pribadi berbentuk organisasi. Karena dia lebih dari 2 orang, bertujuan untuk profit. Ya boleh lah, Mira. Intinya ya boleh. Sekarang kamu dapat surat tugas dari mana, Mira? Yang punya, Pak. Bagus. Siapa yang punya? Kakak. Kakak kandung? Kakak sepupu. Ah, ya udah, bagus. Tak masalah. Bagus. Coba, tapi buktikan dengan surat tugas ya. Tunjukkan surat tugasnya ke saya. Iya, Pak. Kenapa, Yolanda? Kasih, Pak. Ya. Kalau laundry bisa, Pak? Laundry. Oke, berapa orang? Karyawannya Kerjanya? 3 orang, Pak. 3 orang. Iya. Kan lebih dari 2 orang kan? Iya. Ya itulah di luar dari yang punya kan? Iya, Pak. Ya, oke. Tentu bisa. Ya. Oke, ada lagi? Tapi tetap ya, Yolanda, buktikan dengan surat tugas. Siapa yang Iya, punya Pak. rupanya? Siapa yang punya? Kakak sepupu saya, Pak. Oh, sama ya. Enggak sama dengan kakak sepupunya si Mira tadi kan? Enggak, Pak, beda. Enggak ya, karena sepupu-sepupuan dia. Kalian entah pun sama pula. Ya kan? Ya, enggak apa-apa. Lanjut. Oke, ada lagi? Pokoknya infokan nanti silakan, kan udah saya bilang, saya buka di grup. Pertanyaan silakan. Ya kan? Silakan buat pertanyaan ataupun pertanyaan tentang penugasan ini silakan. Yang tidak ada masalah. Oke, saya kira kita akhiri saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.